Heyo, kita Comicman. Kali ini kita mau ngelanjutin series event Death Metal lagi. By the way, sebelum kalian nonton isu keempat ini, pastikan dulu kalian sudah menonton Death Metal isu 1 sampai 3 dan mini series tie-ins dari Death Metal di channel kita. If you have done it, you can sit back, relax, and listen closely. Earth, saat ini kita bisa melihat peperangan antara para pahlawan dan pasukan Darkest Knight akhirnya pecah. Dan perang ini dikomentari live oleh Surgeon Rock sendiri. Di background, kita bisa melihat para Green Lantern sudah mendarat dengan aman di bumi dan tanpa menunggu lama menyerang musuh mereka. Saat Surgeon Rock belum selesai memberikan live commentary, dia diangkat oleh ambush bug ke tempat aman. Crisis on Infinite Earth. Apabila kalian ingat, Batman, Wonder Woman, dan Superman pergi ke dunia Crisis yang berbeda di Trinity Crisis. Sekarang, kita berada di Crisis World pertama. Di sini, kita bisa melihat Batman dengan tubuhnya yang tidak solid. Dia mencoba menghubungi Superman dan Wonder Woman melalui Alfred Box yang ia pegang. Wonder Woman, Superman, if you can hear me through Alfred Boxes, turn back! Batman sadar, mereka bukan di tempat yang seharusnya. Bukan di dunia Crisis yang mereka ketahui selama ini. Lalu, ia dijawab oleh seseorang dengan bentuk anak kecil yang mengonfirmasi bahwa Batman benar. Ini adalah bumi di mana Justice League kalah dalam Crisis ini. Dan ternyata, anak ini adalah anti-monitor. Final Crisis. Kali ini, kita dibawa ke tempat Superman berada. Dunia di mana Darkseid berhasil mendapatkan Anti-Life Matters. Ya, tepat sekali. Ini adalah Final Crisis. Superman ditahan oleh 3 Superman lainnya dan Superman bertanya, "No, where are the heroes? Where are we?" Sebelum Superman menyelesaikan pertanyaannya, ia dijawab oleh seseorang. Yap, dia adalah Darkseid. Dia berkata, tidak ada pahlawan di sini. Dan apabila Superman ingin berbicara dengannya, Superman harus berlutut. Sambil berlutut, Superman bertanya, "Your energy signature. You're the real Darkseid." Darkseid mengiyakan Superman. Ia memberitahu, apapun usaha dari para Justice League, mereka tidak akan bisa menang melawan Perpetua dan Batman Who Left. Ia berniat untuk membakar Superman di fire pit-nya, menjadikan Superman menjadi anaknya yang terakhir. Don't worry, old foe. When you wake up, for the first time of your life, you'll know the true happiness. Infinite Crisis. Lalu, kita berada di Infinite Crisis. Wonder Woman siuman dari pingsannya, dalam keadaan terikat pada antena Perpetua. Ia terikat di sebelah tulang belulang. Say hello to Alexander Luthor. Or goodbye rather. Melayang seseorang yang kita sudah lihat di dalam Trinity Crisis, yaitu Superboy Prime. Dan ternyata tulang yang ada di samping Diana adalah tulang Alexander Luthor. Dan menurut Prime, Alexander tidak punya tempat di dunia ini. Karena ini adalah dunia penuh harapan. Wonder Woman lalu berkata, "Whatever you created here, it's all a lie, Superboy Prime." Superboy membalas. Dia bilang ini bukanlah kebohongan, melainkan hal yang seharusnya terjadi setelah Infinite Crisis. Ini yang seharusnya terjadi apabila dia berhasil. Dan mimpi ini akan terwujud setelah semua ini selesai. Lalu, Prime memperlihatkan kepada Diana bahwa tidak seperti di bumi nol, di bumi ini semua baik-baik saja. Wonder Woman mencoba berunding dengan Prime dengan mengatakan apapun ini semua adalah kebohongan dari Batman Who Left. Prime menepis teori Wonder Woman. Ia berkata bukan Batman Who Left yang menjanjikan dirinya, melainkan ia yang datang berunding dengan Batman Who Left agar memberikan satu bumi di mana para pahlawan super bisa dipertahankan. Dan Batman Who Left hanya meminta satu syarat, yaitu Prime memberikan Wonder Woman kepada dirinya. The Land of Gotham. Sekarang kita kembali berada di bumi. Kita bisa melihat trio Flash yang masih berlari membawa Mobius Chair dari kejaran The Darkest Knight, yaitu Batman Who Left. Jay mengingatkan Barry dan Wally bahwa dia merasakan Speed Force semakin menipis, dan Barry juga merasakan hal yang sama. Barry berkata kepada Wally untuk menghubungi tim yang pergi ke Castle Bat untuk segera menembakkan Crisis Energy ke Mobius Chair supaya bisa membuat Wally menjadi makin kuat. "I'm trying, Jarro. Jarro, come in." Jarro mendengar pesan ini, lalu menyampaikannya kepada Swamp Thing dan Queen, yang masih panik karena Robin King baru saja menembak Jonah Hex. Swamp Thing mencoba mengajak Queen untuk segera kabur, karena sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi Queen menolak untuk pergi. Excuse me, I think you might have dropped this back there. Robin King muncul, membawa kepala dari Jonah Hex yang masih hidup dan terlihat kesakitan. Tidak lama setelah itu, Robin King menusuk kepala tersebut dengan pisau yang dibuat oleh Raja Neraka bernama Neron. Pisau yang bisa membuat siapapun yang berdosa masuk ke dalam neraka yang paling dalam apabila terbunuh oleh pisau tersebut. Queen marah dan mencoba menyerang Robin King. Dengan kekuatannya, Jarro berhasil menghentikan kebodohan Queen itu.
Robin King menunjukkan sebuah palu dari kayu. Dia mengaku bahwa palu itu adalah senjata yang digunakan Harley Quinn di dunianya dalam percobaan membunuhnya. Selagi Robin King terus-terusan berbicara, tiba-tiba Castle Bat rubuh dan reruntuhannya menimpa Robin King. Tampaknya ini adalah tindakan dari Swamp Thing. Quinn, Jarro, dan Swamp Thing langsung kabur selagi mereka ada kesempatan. Ia pun bertanya kepada Jarro apakah ia merasakan tanda dari Wonder Woman dan yang lain. Jarro hanya menjawab ia bisa merasakan Alfred Boxes yang dibawa oleh mereka, tapi tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Ia berharap agar mereka bisa cepat pulang dari misi mereka. Begin countdown! Sekarang kita kembali ke Infinite Crisis. Wonder Woman masih memujuk Prime untuk tidak menembak energi krisis kepada Batman Who Laughs. Prime lalu berkata bahwa ini adalah salah Diana. Ia mengekspos Wally West kepada Batman Who Laughs. Ia pula yang membunuh Batman Who Laughs dengan gergajinya dan membuatnya menjadi sosok yang semakin kuat. Prime merasa ia tidak melakukan hal yang salah dan berkata bahwa sebentar lagi semua Alfred Boxes akan hancur. Dan setelah krisis energi tertuju kepada Batman Who Laughs, dia akan membuat bumi Infinite Crisis milik Superboy Prime menjadi abadi. Diana terus memohon agar Prime tidak membiarkan Batman Who Laughs mendapatkan semua kekuatan itu. Pada waktu yang sama di Crisis of Infinite Earth, kita melihat Anti-Monitor sedang mencoba menghilangkan Batman dari realita. Batman terlihat tidak berdaya dan Alfred Box miliknya pun mulai remuk di tangan Anti-Monitor. Suasana yang serupa juga terlihat di Final Crisis. Darkseid membakar Superman dan menghancurkan Alfred Box miliknya. Kita kembali ke Infinite Crisis. Diana terlihat semakin memujuk Prime untuk memikirkan ulang semua ini. Dia berkata, memang buminya tidak sempurna, dan hanya satu hal yang konstan seantero multiverses, yaitu perubahan. Ia ingin Prime membayangkan tentang multiverse yang tidak terhingga. Setiap dunia unik dan terkoneksi. Dan Prime bisa memiliki bumi sesuai gambaran dirinya. Ia berkata bahwa itulah mimpi yang harusnya Prime inginkan. Entah bagaimana caranya, Wonder Woman berhasil melepaskan belenggunya dan berjalan menuju Superboy Prime. Prime memukul Wonder Woman, dan ia pun terpental. Akhirnya mereka bertengkar. Wonder Woman mengingatkan bahwa tidak ada hal yang bagus akan keluar dari kekejaman dan kematian. Ia mengingatkan bahwa semua ini masih bisa diperbaiki dengan hanya satu pukulan dari Superboy Prime. Satu pukulan yang bisa meratakan realitas. Prime ragu. Ia yakin bahwa hanya ini harapannya untuk mendapatkan bumi yang sempurna. Sambil mengepalkan tangan dan siap memukul, Prime berkata bahwa tidak ada harapan lain selain ini. Lalu Diana menantang. Ia mengingatkan Superboy Prime bahwa Superman adalah simbol harapan itu sendiri. Yes, Prime merusak realitas dengan pukulannya. Ia menghancurkan dua krisis lainnya. Superman, Batman, Wonder Woman, dan Superboy Prime terbang menuju bumi nol. Dalam perjalanan, dengan Alfred Box yang tersisa, Prime menembakkan krisis energi ke arah Wally West. Keempat dari mereka berhasil mendarat di bumi dan disambut oleh Wally West dan yang lain. Ternyata, krisis energi itu tidak berhasil memperkuat Wally. Mereka semua tidak paham dengan apa yang terjadi. Lalu, Because before you found it here in Gotham, I rigged the Mobius chair to redirect all power to me. The Darkest Knight, Batman Who Laughs muncul dari kegelapan. Ia berterima kasih kepada semuanya karena telah mengirimkan energi krisis tersebut. Dan karena hal itu, ia bisa menjalankan rencana jahatnya, yaitu To remake the multiverse in my own image. So let me be the first to welcome you to the last 52. pernyataan dari Batman Who Laughs tersebutlah yang mengakhiri komik Death Metal issue 4 ini. Kalau kalian suka dengan konten kita, jangan segan-segan untuk subscribe channel kita, pencet like, dan apabila ada saran atau pertanyaan, kalian bisa juga memberikan komentar di bawah. Thank you for watching, bye-bye.